Mulai Miki Adi. Oke, siap-siap Mi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini di sore yang agak mendung, ya agak mendung di sini. Mudah-mudahan di tempatnya teman-teman tidak mendung. Kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan perkuliahan, yakni desain pembelajaran, dan kemudian salawat menyertai salam kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, Bapak dosen yang kami hormati dan teman-teman sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Insya Allah seperti pertemuan sebelumnya pada hari ini kita akan melihat atau menyaksikan dan mendengarkan presentasi daripada desain yang yang akan disampaikan oleh saudari-saudari kita. Nah, di sini kalau menurut informasi ada 2 orang yang akan memaparkan tugasnya. Karena slide yang muncul yang pertama dari saudari Nur Intan dengan topik pembahasan adalah pengembangan aplikasi game edukasi mengenal sejarah Islam pada masa Wali Songo. Jadi untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada narasumber untuk memaparkan materinya. Kepadanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum kepada warahmatullahi wabarakatuh. moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul pengembangan aplikasi game edukasi mengenal sejarah Islam pada masa Wali Songo. Pertama yaitu model pengembangan aplikasi. Model yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi game edukasi mengenal sejarah Islam pada masa Wali Songo ini yaitu menggunakan model EDI. Model EDI menggunakan 5 tahap pengembangan. Yang pertama yaitu tahap analyze, design, develop, implementation, dengan evaluation. Next. Haji, scroll. Lagi. Tahap yang pertama yaitu tahap analisis. Analisis merupakan tahap pertama yang harus dilakukan oleh seseorang pengembang pembelajaran. Shelton dan Saltzman menyatakan ada 3 segmen yang harus dianalisis, yaitu siswa, pembelajaran, serta media yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajarnya. Langkah-langkah dalam tahapan analisis ini setidaknya adalah menganalisis siswa, menentukan materi ajar, menentukan standar kompetensi goals yang ingin dicapai, dan menentukan media yang akan digunakan. Sedangkan dalam buku Instructional Design, The ED Approach, karangan Robert Maribranch menyebutkan bahwa langkah-langkah pengembangan ED terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama validasi kesenjangan kinerja, merumuskan tujuan instruksional, mengidentifikasi karakteristik peserta didik, mengidentifikasi sumber-sumber yang dibutuhkan, menentukan strategi pembelajaran yang tepat, dan menyusun rencana pengelolaan program proyek. Next. Yang kedua yaitu desain atau perancangan. Yang kita lakukan dalam tahap desain ini, yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran yang SMART, yaitu spesifik, measurable, applicable, dan realistis. Selanjutnya menyusun tes, di mana tes tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan tadi. Kemudian tentukan strategi pembelajaran media yang tepat, harusnya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu,
Selain itu dipertimbangkan pula sumber-sumber pendukung lain, semisal sumber belajar yang relevan, lingkungan belajar yang seperti apa seharusnya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengembangan. Nah, pengembangan adalah proses mewujudkan blueprint alias desain tadi menjadi kenyataan. Artinya, jika dalam desain diperlukan suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum diimplementasikan. Nah, tahap uji coba ini memang merupakan bagian dari salah satu langkah ID, yaitu evaluasi. Selanjutnya, pengembang. Yang keempat yaitu implementation atau eksekusi. Nah, implementasi ini adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan, diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Nah, implementasi atau penyampaian materi pembelajaran tersebut pembelajaran merupakan langkah keempat dari model desain sistem pembelajaran EDI. Selanjutnya, dan tahap yang terakhir yaitu tahap evaluation atau umpan balik. Nah, evaluasi sendiri yaitu proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan dua bentuk, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Dan evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau permingguan atau setiap 4 tahap di atas. Kemudian tujuan untuk kebutuhan revisi, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan. Lanjut. Evaluasi terhadap program pembelajaran. Bagian kedua yaitu prosedur pengembangan aplikasi. Dan prosedur pengembangan model EDI dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran yang akan yang digambarkan secara rinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis atau analisa. Dalam proses analisis ini kita menggunakan dua tahap, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Pada tahap desain kita menggunakan beberapa tahap. Yang pertama yaitu menentukan materi, desain materi, membuat flowchart, dan membuat storyboard. Dan yang ketiga yaitu tahap pengembangan. Ada beberapa tahap atau rancangan yang akan kita buat. Yang pertama yaitu membuat produk, validasi produk, dan revisi produk. Pada tahap implementasi ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu uji coba 1-1, merevisi, uji coba kelompok kecil, uji coba lapangan, dan merevisi kembali. Next. Terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi kita menggunakan dua tahap, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Deskripsi prosedur pengembangan aplikasi tuntun. Astagfirullah, salah. Maaf, deskripsi prosedur pengembangan aplikasi Wali Songo menggunakan model EDI. Yang pertama yaitu analisis atau analisa. Pada tahap awal ini, yakni analisis pada model EDI, yang termasuk di dalamnya adalah menganalisis peserta didik, menentukan materi ajar, menentukan standar kompetensi yang akan dicapai, dan menentukan media yang akan digunakan. Nah, langkah-langkah analisis melalui dua tahap. Yang pertama yaitu analisis kinerja, dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah ada masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran. Dan yang kedua yaitu analisis kebutuhan, merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh peserta didik untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Dan yang kedua yaitu tahap desain atau perancangan. Maksud tahap ini adalah akan dibuat spesifikasi secara rinci mengenai arsitektur proyek serta gaya dan kebutuhan material yang digunakan untuk proyek. Dan spesifikasi yang akan dibuat berdasarkan pada langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan materi.
menentukan materi sesuai yang telah dirancang dari awal untuk mengembangkan ke dalam media atau aplikasi. Yang kedua yaitu desain materi. Mendesain materi dengan sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh peserta didik maupun pendidik. Yang ketiga yaitu membuat flowchart. Nah, membuat flowchart dengan desain flowchart yang menarik dan memberikan semangat untuk menggunakan aplikasi mulai dari tampilan awal menu sampai tampilan akhir menu. Dan selanjutnya yaitu membuat storyboard. Membuat storyboard dengan mendesain step by step yang berada dalam aplikasi dengan menunjukkan scan per slide yang akan terlihat ketika aplikasi mulai dibuka dari awal. Yang ketiga yaitu pengembangan atau development, merupakan tahap di mana membuat produk berdasarkan materi yang dipilih, flowchart dan storyboard yang telah dirancang pada tahap desain sebelumnya. Dan pada tahap ini, software yang digunakan untuk membuat aplikasi adalah Canva, CorelDRAW, KineMaster Pro, Macromedia Flash, Macromedia Director MX, dan Inspiring. Setelah itu, maka produk yang divalidasi dengan melalui ahli media dan ahli materi dengan memberikan angket atau kuesioner yang akan mereka isi untuk melengkapi data yang diinginkan, dan setelah mendapat arahan, saran dan kritik dari ahli media dan ahli materi, maka selanjutnya dilakukan revisi produk sesuai kebutuhan yang akan digunakan nantinya. Yang keempat yaitu implementasi atau eksekusi. Nah, implementasi ini merupakan langkah nyata untuk menerapkan media pembelajaran yang sudah dibuat. Pada tahap ini, semua yang telah dikembangkan diset sedemikian rupa agar bisa diimplementasikan diimplementasikan kepada target. Nah, pada tahap implementasi hanya dilakukan sebatas uji coba skala kecil untuk mendapatkan respon dari peserta didik maupun pendidik terhadap media yang telah dikembangkan mulai dari skala yang paling kecil, yakni uji coba 1-1, setelah itu mengadakan revisi, dan melangkah ke uji coba kelompok kecil, sehingga uji coba lapangan dalam lingkup yang lebih luas lagi. Dan setelah melalui uji coba dilakukan, maka tahap terakhir dilakukan revisi lagi untuk mempermantap produk yang diimplementasikan. Dan yang kelima yaitu evaluation atau umpan balik. Nah, pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahap pengembangan EDI. Nah, setelah dilakukan implementasi, diketahui respon peserta didik dan pendidik terhadap media pembelajaran atau aplikasi yang telah dikembangkan. Selanjutnya, scroll lagi. Nah, implementasi pengembangan aplikasi game edukasi mengenal sejarah Islam pada masa Wali Songo. Nah, untuk pengembangan aplikasi ini telah dilakukan berdasarkan 5 tahap pengembangan multimedia menurut EDI, yaitu analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Yang pertama yaitu tahap analisis. Penelitian pendahuluan dilakukan di sekolah tingkat madrasah sanawiyah SMP. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik terkait dengan materi mengenal sejarah Islam pada masa Wali Songo. Next. Ke atas sedikit. Ke atas. Bukan ke bawah, ke atas. Lagi ke atas. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Dan analisis kebutuhan ini merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh peserta didik untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Berdasarkan dari analisis kebutuhan dengan melalui beberapa langkah, yakni observasi dengan melakukan wawancara atau membagikan kuesioner untuk disebarkan kepada peserta didik yang disertai dengan dokumentasi. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan peserta didik terhadap aplikasi atau media
dalam pembelajaran, karena kita tahu bahwa sekarang adalah masa di mana ketika seorang pendidik menjelaskan materi dengan biasa saja akan monoton tanpa adanya media atau aplikasi yang disertakan dalam model pembelajaran. Maka dari itu, dengan melakukan observasi awal, maka kita akan mengetahui bagaimana kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat memungkinkan peserta didik untuk bersemangat dalam belajar. Next. Next. Nah, dalam pengembangan media yang akan digunakan adalah menentukan kompetensi yang akan dicapai. Yang pertama yaitu biografi dari kisah Wali Songo. Yang kedua, tebak gambar dan kuis. Penyajian aplikasi ini berupa teks dan satu gambar wali. Nah, media yang akan digunakan dalam pengembangan media ini adalah judul pengembangan aplikasi game edukasi mengenal sejarah Islam pada masa Wali Songo menggunakan model EDI. Yang kedua yaitu fungsi, sebagaimana alat bantu interaktif yang memiliki kemampuan menampilkan penjelasan, gambar, dan video animasi tentang Wali Songo. Nah, tujuan dari aplikasi ini yaitu mempermudah siswa untuk mempelajari dan memahami kisah Wali Songo. Nah, aplikasi ini ditujukan untuk para pendidik dan peserta didik. Pada gambar yang digunakan yaitu menggunakan format file JPG dan PNG dan dibuat sendiri dengan menggunakan software Canva dan CorelDRAW. Sedangkan audionya merupakan rekaman suara asli yaitu pendesain sendiri dengan menggunakan KineMaster Pro. Next. Next. Sampai Aji. Next. Loading Kak, loading sebentar. Oh. Bentar Kak, bentar. Jaringan. Oh iya. Baik, selanjutnya yaitu teks ayat. Nah, diperoleh dari sumber yang relevan yakni buku tuntunan lengkap dan referensi link yang akurat. Sedangkan animasinya itu yaitu animasi teks dan gambar menggunakan format SWV yang dibuat sendiri dengan menggunakan software Macromedia Plus MX dan Macromedia Director MX. Sedangkan gamenya yaitu dibuat melalui Konstruk 2 merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat game dua dimensi berbasis HTML5. Konstruk 2 tidak menggunakan bahasa pemrograman khusus. Konstruk 2 mudah dipahami. Fitur-fitur dari Konstruk 2 meliputi Powerful SM System yang berfokus pada logika, flexible behavior, instant preview, stunning visual effect,
platform ekspor dan dapat mempublikasikan game dengan pilihan platform yang luas hanya dengan satu project. Nah, game Constructo dapat diterbitkan pada platform berbasis web seperti Chrome Web Store, Facebook, Congregate, Newgrounds, Firefox Marketplace. Sementara untuk mendapatkan performa yang sama seperti PC, Linux, Mac, seperti platform mobile seperti OS, Android, BlackBerry, dan lain-lain sebagainya. Next. Interaktif, yaitu menggunakan link baik berupa tombol, gambar maupun teks yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Yang kedua yaitu tahap desain. Nah, berdasarkan hasil analisis atau fakta yang ditemukan saat observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap peserta didik dan pendidik dan diperkuat dengan hasil kuesioner, sehingga muncul ide untuk pengembangan media pembelajaran sebagai suplemen pembelajaran. Pendidik tetap dapat memberikan materi saat berhalangan hadir dan memanfaatkan media pembelajaran berupa aplikasi yang tersedia sebagai pembantu peserta didik dalam belajar media ini. Nah, media ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian tampilan dan isi konten. Membuat rancangan struktur isi atau outline, media dan urutan penyajian materi, serta bentuk interaksi sesuai dengan alur pembelajaran yang diharapkan. Nah, dalam tahap desain, maka dibuat sedemikian rupa agar media yang dikembangkan dapat menarik minat peserta didik untuk mempelajari materi sehingga nantinya akan menghasilkan suatu proses pembelajaran yang menyenangkan. Nah, pada tahap ini dirancang beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan media pembelajaran. Yang pertama yaitu pilih materi-materi yang sesuai dari sumber-sumber yang sudah terkumpul dan sajikan isi setiap topik secara singkat dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Next. Lanjut. Nah, yang kedua yaitu desain materi. Dalam mendesain materi, banyak hal yang perlu diperhatikan agar ketika mendesain materi akan terasa tepat sasaran. Dengan kata lain, materi yang didesain akan efektif ketika media pembelajaran digunakan nantinya. Nah, desain materi nantinya berada pada menu kedua yang di dalamnya terdapat beberapa materi yang akan muncul. Yakni ke-9 nama Wali Songo. Next. Yang ketiga yaitu membuat flowchart. Dalam media pengembangan ini ada beberapa flowchart yang akan dijelaskan, yakni dengan menggunakan simbol-simbol flowchart. Telah membuat 6 flowchart, yaitu flowchart pembuka, flowchart menu utama, flowchart materi Wali Songo, flowchart video, flowchart latihan, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama yaitu flowchart pembuka. Nah, pada flowchart pembuka ini ada 3 tahap, ada 2 tahap. Yang pertama yaitu tampilan layar pembuka, terus ada tombol masuk. Next. Nah, flowchart di atas menjelaskan bahwa aplikasi ini dimulai dengan tampilan pembuka yang mengawali program ini. Lalu dalam tampilan pembuka ada suatu proses yaitu memilih halaman selanjutnya. Jika pengguna memilih atau mengklik masuk, maka akan langsung terhubung ke halaman menu utama. Dan yang kedua yaitu tampilan menu utama. Yang pertama, ke atas sedikit. Nah, pada menu utama ada beberapa tampilan. Yang pertama yaitu menu petunjuk, yang kedua menu materi, yang ketiga menu game puzzle, yang keempat menu game adventure, selanjutnya yaitu menu profil. Dan ada tombol keluar. Next. Nah, flowchart di atas menjelaskan bahwa dalam halaman menu utama berisi 5 proses menuju menu selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu flowchart petunjuk. Pada
layar petunjuk ada dua tombol. Yang pertama yaitu tombol petunjuk untuk puzzle dan petunjuk untuk adventure. Nah, pada halaman flowchart ini, menu petunjuk berisi tentang penjelasan cara bermain game. Dan selanjutnya yaitu flowchart materi. Nah, pada flowchart materi ini ada beberapa tampilan. Yang pertama yaitu pilihan materi. Dan kedua, penjelasan materi. Dan ketiga, ada tombol next atau selanjutnya. Dan ada tombol back dan kembali. Halaman menu materi berisi tentang penjelasan materi. Nah, setiap masing-masing materi terdapat halaman penjelasan materi yang akan menjelaskan masing-masing tokoh. Next. Selanjutnya yaitu flowchart game puzzle. Pada halaman flowchart game puzzle ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada halaman pilih puzzle, terus level permainan puzzle, tombol game puzzle, dan kembali pilih puzzle. Terus ada tombol halaman utamanya. Next. Nah, halaman menu puzzle, pilih puzzle ini berisi tentang level permainan puzzle. Level permainan puzzle, sedangkan halaman game puzzle berisi tentang permainan puzzle. Next. Next. Nah, selanjutnya yaitu flowchart game puzzle. Pada halaman game adventure atau game puzzle berisikan tentang permainan petualangan yang dilengkapi dengan pertanyaan yang harus dijawab untuk melanjutkan ke level berikutnya. Next. Selanjutnya yang terakhir yaitu flowchart layar profil. Nah, pada flowchart layar profil ini menjelaskan bahwa halaman profil terdapat profil pembuat di dalamnya. Selanjutnya yaitu sistem. Nah, halaman utama ditujukan pada gambar di atas. Halaman menu utama terdapat 3 menu, yaitu tombol menu materi untuk masuk ke dalam materi yang ada. Sedangkan tombol menu petunjuk masuk ke dalam layout petunjuk permainan, serta tombol menu game masuk ke dalam layout pemilihan game, dan tombol close untuk keluar dari aplikasi. Yang kedua yaitu storyboard petunjuk. Next. Nah, pada halaman menu petunjuk berisi tentang penjelasan cara bermain. Pada halaman menu petunjuk terdapat 2 menu, yaitu tombol menu petunjuk untuk puzzle dan tombol menu petunjuk untuk adventure. Dan ketiga yaitu storyboard materi. Nah, pada halaman menu materi berisi tentang penjelasan masing-masing materi, terdapat halaman penjelasan masing-masing materi yang akan menjelaskan masing-masing tokoh. Nah, halaman materi terdapat tombol menu yang terdapat pada penjelasan materi. Nah, tombol next dan preview untuk menuju halaman berikutnya ataupun sebelumnya. Nah, tombol back untuk kembali ke menu pilihan materi, dan tombol musik untuk menghilangkan suara atau memberi suara. Selanjutnya yaitu storyboard game puzzle. Kok gitu? Halaman menu pilih puzzle berisi tentang level permainan puzzle, sedangkan halaman game puzzle berisi tentang permainan puzzle. Nah, halaman puzzle terdapat 2 tombol, yaitu untuk kembali ke pilih puzzle dan tombol untuk kembali ke halaman utama. Selanjutnya yaitu storyboard game adventure. Nah, pada game adventure berisikan tentang permainan petualangan yang dilengkapi dengan pertanyaan yang harus dijawab untuk melanjutkan ke level berikutnya. Nah, pada halaman game adventure terdapat tombol select level untuk masuk ke level masing-masing. Nah, tombol home untuk kembali ke menu utama,
halaman game adventure terdapat tombol navigasi untuk menjalankan playernya dan reload untuk kembali ke select level game. Halaman ini terdapat 3 level yang memiliki pertanyaan dan rintangan yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir yaitu storyboard profil. Nah, pada storyboard yang paling terakhir adalah tampilan profil dengan membuat media pembelajaran aplikasi yang digunakan. Nah, pada storyboard profil ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan agama pembuat media. Yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Nah, pada tahap ini penulis melakukan kegiatan penyusunan semua material yang akan digunakan dalam video seperti gambar, musik, audio, suara, teks, grafik sesuai dengan alur yang sudah dirancang pada storyboard. Pertama yaitu membuat produk. Nah, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah memproduksi atau membuat produk media pembelajaran tentang Wali Songo. Nah, proses pembuatan media menggunakan bahan bantuan berupa perangkat lunak atau software, yaitu dengan Canva, CorelDRAW, KineMaster Pro, Macromedia Plus, MX, Macromedia Director, Construct 2, dan Inspiring. Next. Selanjutnya yaitu validasi produk. Pada tahap ini yakni setelah hasil media selesai dibuat, selanjutnya dilakukan validasi yang terdiri dari 2 tahap, yakni validasi media dan validasi materi yang bertujuan untuk mengetahui layak tidaknya media yang dikembangkan. Nah, berikut ini ada beberapa aspek yang diajukan kepada ahli media dan ahli materi. Yang pertama yaitu aspek tampilan media, aspek penggunaan media, aspek pembuatan, aspek penggunaan dan pemeliharaan, aspek pengemasan, dan aspek kebermanfaatan. Selanjutnya itu pada validasi ahli materi ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Pertama yaitu aspek materi dan aspek bahasa dan komunikasi. Selanjutnya yaitu revisi produk. Nah, pada tahap ini yakni setelah uji ahli dan ada beberapa revisi, maka pembuat merevisi saran dari para ahli sesuai dari hasil yang didapatkan pada proses validasi ahli media dan ahli materi sesuai petunjuk yang diberikan oleh masing-masing pada ahli dengan memperhatikan aspek-aspek yang mencakup untuk direvisi. Selanjutnya yaitu implementasi. Nah, implementasi ini merupakan langkah nyata untuk menerapkan media pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan sedemikian rupa agar bisa diimplementasikan kepada target. Nah, proses evaluasi ini diuji coba menggunakan coba 1-1, uji coba kelompok, dan uji coba lapangan. Yang pertama yaitu uji coba 1-1. Uji coba 1-1 ini sebagai produk pengembangan yang telah direvisi berdasarkan penilaian dari ahli media dan ahli materi. Selanjutnya dilakukan uji coba perorangan, misalnya 2 orang untuk melihat hasil dari revisi yang telah dilakukan pada tahap pengembangan. Selanjutnya yaitu revisi. Nah, uji coba kelompok kecil setelah melalui tahap uji coba 1-1. Selanjutnya dilakukan uji coba kelompok kecil yang melibatkan beberapa peserta didik sebagai responden, misalnya 12 orang. Nah, penilaian dilakukan oleh beberapa peserta didik ini tetap difokuskan pada aspek materi dan media secara keseluruhan, baik fisik maupun non-fisik, termasuk juga dari segi teknik pengoperasian. Selanjutnya yaitu uji coba lapangan. Nah, di uji coba lapangan ini melalui tahap uji coba 1-1 dan uji coba kelompok kecil. Selanjutnya dilakukan uji coba lapangan yang melibatkan lebih banyak peserta didik dibandingkan uji coba kelompok sebagai responden. Misalnya 25 orang. Nah, penilaian dilakukan tetap difokuskan pada aspek materi dan media secara keseluruhan, baik fisik maupun non-fisik, termasuk juga dari segi teknik pengoperasian.
Selanjutnya revisi. Nah, pada tahap ini dipaparkan mengenai revisi produk media pembelajaran berdasarkan komentar dan saran dari para ahli dan peserta didik sebagai responden. Nah, revisi produk dipaparkan secara berurutan mulai dari ahli materi, ahli media, uji coba 1 lawan 1, uji coba kelompok kecil, hingga uji coba lapangan. Dan terakhir yaitu evaluasi. Nah, pada tahap ini yang dilakukan adalah penilaian media oleh para validator ahli media dan ahli media yang benar-benar ahli di bidangnya untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan. Yang jika ditemukan beberapa kekurangan akan segera dilakukan revisi oleh pembuat. Nah, tahap ini merupakan tahap yang terakhir dari model pembelajaran EDI. Pada tahap evaluasi media yang sudah dihasilkan dan media yang sudah diterapkan, dievaluasi dari beberapa kekurangan. Nah, dalam tahap evaluasi ini, media yang dihasilkan akan menjadi lebih baik lagi berdasarkan hasil validasi media, validasi materi, dan respon peserta didik, maka bisa didapat hasil mengenai efektifnya media pembelajaran tentang Wali Songo ini. Baik, itu tadi penjelasan materi dari saya tentang penggunaan aplikasi game edukasi untuk mengenal sejarah Wali Songo. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi pemaparan desain terkait penggunaan aplikasi game untuk mengenal sejarah Wali Songo yang disampaikan oleh Saudari Nur Intan. Jadi untuk materi berikutnya mungkin langsung saja saya berikan kepada Saudari Ayu Parawanti. Nanti setelah selesai pemaparan materi kedua, kemudian kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk menggeserkan waktu kepada saudari kami persilakan. Bentar. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan aplikasi media menggunakan model EDI. Next. Next. Oke. Model yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi Glosarium Islam berbasis website yaitu model EDI. EDI merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Model ini dikembangkan oleh Dick and Perry pada tahun 1996. Tapi terdengar juga suaraku? Iya, terdengar Ji, jelas. Iya, terdengar. Karena ada suaraku. Oke, di sini yang pertama analisis. Pada model pengembangan tahap langkah-langkah pengembangan analisis yaitu perencanaan, pemikiran tentang produk, model, metode, media, dan bahan ajar, mengidentifikasi mengidentifikasi produk sesuai dengan sasaran yaitu peserta didik, tujuan belajar, mengidentifikasi isi materi pembelajaran. Terus yang kedua desain. Kegiatan utama pada tahap desain adalah merancang suatu kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini merupakan proses yang sistematis dari merancang konsep baru, merancang pengembangan produk baru, dan merancang petunjuk penerapan desain. Seluruh rancangan tersebut akan dijadikan dasar dalam proses pengembangan berikutnya. Yang ketiga, pengembangan. Pada tahap ini,
Rancangan produk mulai direalisasikan. Adapun kegiatannya yaitu menyiapkan materi, bahan ajar, alat yang diperlukan dalam proses pengembangan. Yang keempat, implementasi, yaitu memulai menggunakan produk media pembelajaran yang baru dalam kegiatan pembelajaran. Mengamati kembali dari tujuan pengembangan produk dan juga interaksi antara peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, evaluasi, yaitu melihat kembali dampak pembelajaran dengan cara yang kritis. Selanjutnya, mengukur ketercapaian tujuan dengan pengembangan produk. Selanjutnya, next. Next, bagian B, produk pengembangan aplikasi. Biar mungkin ya tidak kita buka slide-nya saja apa namanya? Kalau biar tidak kita buka besar apa namanya? Buka biasa aja daripada loading laptop tak. Nggak stabil jaringan di sini, Ayu. Mohon maaf dulu. Dari tadi jaringan. Oh iya. Yang ke selanjutnya, bagian B, produk pengembangan aplikasi. Di sini saya cantumkan ada 4. Yang pertama, tahap analisis. Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti sebelum mengembangkan media pembelajaran adalah mengumpulkan informasi dan melakukan analisis kebutuhan siswa yang akan menjadi sasaran produk penggunaan media. Yaitu, dalam melakukan analisis, peneliti perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, karakteristik umum peserta didik yang meliputi gender, latar belakang, usia, dan jenjang pendidikan. Yang kedua, gaya belajar yang dimiliki dan disukai oleh peserta didik, khususnya berkaitan dengan pembelajaran mandiri berbasis internet. Yang tahap desain terbagi menjadi 4, yaitu tahap desain ini yang pertama pembuatan media. Pembuatan desain media atau storyboard. Storyboard merupakan gambaran media pembelajaran secara keseluruhan yang akan dimuat di dalam aplikasi. Yang ke bagian B, menetapkan materi. Pada tahap ini ditentukan dasar pemilihan mata pelajaran pendidikan agama Islam mengenai media pembelajaran yang di dalamnya memuat 4 mata pelajaran, yaitu akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, dan sejarah. Bagian ketiga, C, mengkaji materi sesuai kurikulum. Adapun pencapaian dalam memahami konsep bahan ajar yang terdapat dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, pengembangan media pembelajaran PAI dibuat sesuai dengan mengkaji sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah. Yang keempat, pengumpulan background, font, dan lain-lain. Pengumpulan background, font, dan lain-lainnya dilakukan dengan cara mengunduh dari berbagai sumber dengan tujuan dapat membuat media pembelajaran lebih menarik. Selanjutnya, tahap yang ketiga itu tahap pengembangan. Terbagi menjadi 3, yaitu membuat produk media pembelajaran berupa aplikasi. Pada tahap ini, membuat produk pendidikan berupa aplikasi media pembelajaran yang memuat materi keislaman. Produk media tersebut dibuat sesuai dengan format yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, JavaScript, Content Management System, CMS, WordPress, dan database MySQL. Bagian yang kedua itu validasi ahli materi dan ahli media. Proses validasi dilakukan oleh ahli media maupun ahli materi. Hasilnya yaitu berupa saran, komentar, dan masukan yang dapat digunakan sebagai dasar uji coba produk terhadap pengguna, siswa, maupun juga guru PAI. Pada bagian C, yaitu validasi praktisi pembelajaran PAI. Proses validasi berikutnya dilakukan oleh praktisi pembelajaran PAI di sekolah. Hasilnya yaitu berupa saran, komentar, masukan yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dan revisi terhadap
media yang dikembangkan, juga sebagai dasar untuk melakukan uji coba produk terhadap siswa maupun guru PAI. Dan yang terakhir, tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini, produk akan diuji cobakan pada 20 peserta didik jenjang sekolah menengah atas atau madrasah aliyah di beberapa sekolah di Parepare. Pada tahap ini pula dibagikan angket untuk mengukur dan mengetahui respon peserta didik mengenai media pembelajaran PAI, yaitu berupa aplikasi yang memuat tentang istilah-istilah materi keislaman bila diperlukan, dan akan dilakukan revisi berdasarkan masukan dan saran dari peserta didik. Namun dalam revisi ini akan dipertimbangkan masukan dan saran dari validator sebelumnya agar tidak bertentangan dengan perbaikan sebelumnya. Next. Bagian C yaitu implementasi pengembangan aplikasi glosarium Islam berbasis website model EDI. Yang pertama ada halaman utama, halaman materi, halaman referensi, halaman petunjuk, halaman saran, dan terakhir halaman tentang kami. Next. Yang pertama itu halaman utama. Pada halaman utama, konsep yang saya rencanakan yaitu ada beberapa mengenai tentang halaman utama, mulai nomor 1 sampai nomor 15. Media pembelajaran ini bernama Glosarium Islam, dibuat dengan menggunakan Content Management System atau CMS WordPress, plugin Knowledge di site, ditanamkan pada hosting 200 MB Unimeter bandwidth dan alamat domain www.glosariumislamsekolahpare.com. Media ini dinamakan media digital yang berisi istilah-istilah dalam materi ajar pembelajaran pendidikan agama Islam. Seluruh komponen yang telah disiapkan pada tahap ini akan diserangkaikan menjadi satu kesatuan media sesuai dengan storyboard yang dibuat sebelumnya. Jadi, pada media utama ini yang kita lihat mulai angka pertama sampai angka 15. Yang pertama itu bagian kolom pertama itu berisi media yaitu Glosarium Islam. Kotak kedua itu item tentang kami. Jadi di sini di antara 1 sampai dengan 6 di sini bisa memilih. Bagian pertama itu tentang Glosarium Islam, bagian kedua tentang kami, bagian ketiga referensi, bagian keempat berisi KI dan KD, bagian kelima petunjuk, dan yang keenam merupakan saran. Selanjutnya pada kolom yang lebar itu nomor 7 adalah tagline aplikasi berupa ucapan. Selanjutnya kolom 8 berisikan tentang selamat datang, ikon memulai gambar untuk Glosarium Islam. Yang kolom 9 yaitu kolom pencarian untuk mencari definisi atau istilah yang diinginkan. Selanjutnya di kolom 10, 11, 12, 13, 14, 15 merupakan item mata pelajaran yang akan dituju untuk menemukan istilah-istilah yang ingin dicari tahu. Seperti itu, mulai nomor 10 sampai 15 itu adalah materi ajar pendidikan agama Islam yang akan dicari istilahnya. Next. Next yaitu halaman materi. Halaman materi ini berisi 7 kotak. Yang kotak pertama berisi tagline, nama istilah yang sedang dicari. Yang kedua, setelah dicari muncul nama istilah atau judul istilah yang ingin dicari. Yang ketiga, berisi uraian atau penjelasan tentang materi, misalnya materi tentang akidah, pengertiannya imam, maka
penjelasannya itu berada pada kolom ketiga. Selanjutnya kolom keempat berisi gambar terkait materi atau bisa dengan kata konsep. Jadi kalau misalnya ini kolom keempat, misalnya kalau gambar materi tentang iman itu ada gambarnya, maka bisa dimunculkan. Kalaupun tidak ada, maka kolom tersebut kosong. Yang kelima, kolom kelima adalah item tentang istilah-istilah yang mungkin berkaitan. Jadi kalau misalnya kita munculkan iman, terus kolom kelima memunculkan juga istilah-istilah yang berkaitan tentang iman tersebut. Selanjutnya, kolom keenam berisi sumber rujukan, yaitu buku atau artikel yang memuat tentang untuk mengunduh atau mengunduh materi, mengunduh jurnal atau buku berkaitan tentang istilah yang dicari. Seperti itu. Next. Yang ketiga itu halaman referensi. Ada 3. Yang pertama, kolom pertama berisi nama judul item, yaitu referensi. Yang kedua, berisi semua referensi berupa e-book, elektronik buku. Jadi misalnya di sini kolom kedua, semua referensi dalam istilah-istilah materi PAI itu ada, e-booknya ada pada kolom kedua. Selanjutnya kalau mau mendownload atau mengunduh artikel atau e-book tersebut bisa di kolom ketiga. Selanjutnya next. Yaitu halaman petunjuk. Halaman petunjuk berisi 5 kolom, yaitu tagline-nya pada kolom pertama itu berisi tagline petunjuk. Mulai kolom kedua, 3, 4, dan 5 itu langkah-langkah untuk mengetahui cara mencari tahu atau menelusuri glosarium terkait dengan materi pembelajaran Islam. Next. Yang kelima yaitu halaman saran, berisi 4 kolom, yaitu tagline pertama, kolom pertama yaitu berisi judul dengan nama saran. Kolom kedua berisi tentang penjelasan singkat tentang kotak saran. Yang ke kolom ketiga merupakan kolom saran atau usulan untuk memberikan masukan. Jadi kita ketik masukannya kalau misalnya ada kekurangan atau ingin menilai aplikasi tersebut, maka di kolom ketiga. Selanjutnya untuk mengirim saran tersebut, maka diklik kolom keempat. Next. Yang terakhir itu halaman tentang kami. Di kolom pertama berisi tentang judul item yang berisikan tentang kami. Selanjutnya, kolom kedua berisi informasi mengenai aplikasi dan peneliti atau pembuat produk. Yang ke kolom ketiga berisi penjelasan singkat berdasarkan klasifikasi materi PAI. Yang keempat berisi tombol telusuri istilah untuk menuju halaman utama dan memulai pencarian. Jadi halaman 4 itu kembali ke halaman utama, yang itu kolom keempat. Ya, kurang lebih itu yang sempat saya sampaikan mengenai tentang glosarium Islam model EDI. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik teman-teman sekalian. Jadi itulah tadi 2 materi pemaparan, materi dari Saudari Nur Intan dengan Saudari Ayu Parawanti terkait materi aplikasi game
edukasi game edukasi mengenal sejarah Islam pada masa Wali Songo, dan yang kedua adalah terkait glosarium Islam. Ya kalau tidak salah kedua-duanya ini menggunakan model EDDI, gitu ya, EDI, menggunakan model EDI. Jadi untuk itu mungkin kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, mungkin ada yang mau bertanya atau yang ingin menambahkan. Oh iya Pak, semoga segera dipulihkan suaranya Pak. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain, karena sekedar informasi Bapak lagi tidak bisa memberikan komentar karena suaranya lagi parau. Ya, dari teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan atau bertanya kepada Bu Materi. Bagaimana teman-teman? Kayaknya sudah dipaham semua ini. Karena kalau tidak salah model EDI ini banyak yang gunakan, mestinya banyak teman-teman yang telah persentase menggunakan model EDI. Jadi bisa saja menjadikan alasan tidak ada yang bertanya karena sudah paham. Tidak ada ya. Mungkin kalau misal tidak ada yang mau bertanya, jadi mungkin kita bisa akhiri saja ini pertemuan pada hari ini. Gitu ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi telah kita berikan kesempatan, namun pada akhirnya juga tidak ada yang mau bertanya terkait apa yang disampaikan oleh dua narasumber tadi. Dan itu tadi, seperti yang saya bahasakan sebelumnya, bahwa model EDI ini sudah ada beberapa teman, bukan hanya dua pemateri kita pada sore hari ini yang memaparkan tugasnya terkait pengembangan desain pembelajaran menggunakan model ini. Tapi cuman ada beberapa teman-teman yang lain yang telah menggunakan. Jadi maka saya berkesimpulan bahwa teman-teman yang tidak adanya pertanyaan pada hari ini merupakan bahwasanya itu adalah teman-teman sudah paham akan materi yang telah disampaikan. Cuman
Cuman perbedaan dari yang sebelumnya adalah mungkin saja materi yang disampaikan oleh teman-teman narasumber pada hari ini berbeda. Nah, contohnya tadi ada yang menggunakan aplikasi game edukasi dan juga glosarium Islam. Dan masih banyak materi-materi yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengembangan pembelajaran desain pembelajaran ini menggunakan metode ini. Jadi untuk hari ini jadi kita cukupkan karena Bapak juga kurang sehat untuk memberikan komentar pada sore hari ini. Kita doakan bersama-sama semoga beliau dipulihkan kembali suaranya seperti itu. Jadi hanya itu yang sempat saya sampaikan selaku moderator pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan mungkin minggu depan masih ada yang ingin memaparkan materinya karena masih ada 2 pertemuan kalau tidak salah. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.